Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Minggu lalu sudah belajar tentang pengantar desain grafis. Kemudian kalian juga sudah mereview unsur-unsur tata letak. Apa saja? Masih ingat? Ada unsur garis, ilustrasi, kemudian warna, bidang. Nah, semuanya sudah kalian pelajari. Kemarin minggu lalu sudah kita review ya. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan masuk ke materi baru, yaitu Nirmana Dwimatra dan Nirmana Trimatra. Apakah asing dengan kalimat atau kata-kata yang Ibu sebut? Nirmana, apa itu Nirmana? Apa itu Dwimatra? Apa itu Trimatra? Yuk, kita ikuti sama-sama ya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu, yaitu 3.1 dan 4.1, di mana kita akan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Kemudian kita akan membuat desain dengan menerapkan dasar desain grafis dan nirmana. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerapkan dasar desain grafis dan nirmana sesuai dengan prinsip desain. Kemudian peserta didik dapat membuat desain dengan menerapkan dasar desain grafis dan nirmana sesuai dengan prinsip desain. Baik, kita masuk ke pengertian dari nirmana. Apa sih nirmana? Arti dari nirmana adalah perlambangan bentuk yang tidak memiliki makna sama sekali, tetapi mempunyai maksud tertentu. Nirmana menyusun berbagai elemen visual desain grafis menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Pasti masih bingung. Oke, definisi nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana juga dapat diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra atau trimatra yang mempunyai nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu tata rupa. Nah, jenisnya ada dua. Yang pertama nirmana dwimatra atau dua dimensi 2D. Merupakan objek gambar yang memiliki panjang dan lebar dalam suatu bidang datar. Sedangkan nirmana trimatra atau 3D, 3 dimensi, semua benda yang terdapat di sekeliling kita memiliki sifat 3D. Ada panjang, lebar, dan ada unsur volumenya atau ruang. Nah, itu yang disebut dengan nirmana 3D. Kira-kira elemen-elemen apa saja yang termasuk di dalam nirmana? Tadi sudah Ibu sebutkan, ada nirmana titik, atau elemen titik ya, nirmana garis, bentuk atau bidang, dan gempal. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah titik. Nah, unsur-unsur konseptual nirmana pada elemen titik adalah sebagai berikut. Elemen titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tidak bersudut, dan tanpa arah. Dapat pula beraut bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Nah, kita bisa membuat titik dengan bentuk yang bermacam-macam. Ciri khasnya adalah ukurannya kecil dan rautnya sederhana.
Selanjutnya adalah garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, ada yang melengkung, ada yang horizontal, ada vertikal, bermacam-macam bentuk garis. Jika titik-titik diletakkan sejajar secara berhimpit, maka akan didapatkan sebuah garis. Ini misalnya ya. Nah, ini bentuk-bentuk garisnya. Di buku paket bisa kalian lihat kesan apa yang ditimbulkan dari bermacam-macam garis itu. Kalian bisa baca di sana. Misalnya kalau garisnya horizontal atau garisnya vertikal itu melambangkan kesan apa? Apakah bangunannya megah atau desainnya mewah dan sebagainya. Kemudian bidang. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang dan bentuk bidang sebagai ruangnya disebut ruang dwimatra atau dua dimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Ini misalnya ya untuk bentuknya. Secara garis besar, macam dari raut bidang terdiri dari geometri. Kalau di pelajaran matematika ada yang disebut dengan bangun datar. Ya. Nah, sementara yang di bawah ini adalah yang non-geometri, artinya tidak berbentuk. Selanjutnya adalah gempal. Nah, ini yang agak aneh kedengarannya ya. Gempal itu adalah volume, merupakan bentuk yang mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tebal. Hampir semua bentuk yang ada di alam semesta ini berupa gempal atau volume. Nah, ini contoh-contohnya. Kita lihat juga di gambar di layar, terlihat sebuah kotak, tetapi dia berisi atau bervolume. Nah, ini anak-anak, kita lihat karya-karya yang sudah pernah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian. Kalian bisa membedakan mana yang dwimatra, mana yang trimatra. Ya. Nanti kalian juga akan membuat ornamen-ornamen seperti ini. Kira-kira bentuknya seperti ini, yang trimatra ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini kalian paham. Bisa kalian baca buku paket desain grafis percetakan, karena di sana akan lebih detail. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.